Halo, selamat pagi anak-anak Bapak semuanya, dimanapun kalian berada pada saat ini. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video kita kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan eksponensial. Oke, pertidaksamaan eksponensial ini masih akan dibahas oleh Bapak Rayuadi Sianipar SPD ya. Nah, ini akan kita bahas secara terperinci, dilengkapi dengan contoh-contoh soal yang ada. Sebelumnya, mari like, share, and subscribe ya channel Raime 13 agar sama-sama kita mengembangkan dunia pendidikan ya. Nah, sebelum kita melihat pertidaksamaan eksponensial ini pada materinya dan contoh-contoh soalnya, di sini ada Bapak tuliskan sebuah kata motivasi untuk kita semua. Apa itu Pak? Ini dia nak. Nah, motivasinya adalah ini dituliskan oleh Bapak Pitagoras ya. Jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Ditulis oleh Bapak Pitagoras yang kita kenal dengan teoremanya, yaitu teorema Pitagoras. Maka dari itu, untuk anak-anak Bapak semuanya, jangan ada ucapan dari kita, saya sudah malas belajar. Ingat, jika engkau sudah mengucapkan itu, berarti di hatimu sudah tidak ada lagi namanya minat belajar. Jadi jika engkau tidak ada memiliki keminatan dalam belajar, maka engkau sudah memupuk namanya kebodohan. Maka dari itu, mari tingkatkan motivasi minat belajarmu walaupun masih dalam pembelajaran seperti ini. Oke anak ya, mari sama-sama kita doakan supaya masalah yang ada di dunia ini, khususnya masalah pandemik COVID-19 ini, kita doakan agar segera berlalu supaya kita tatap muka di dalam kelas. Oke? Langsung saja kita lihat materi pertidaksamaan eksponensialnya. Nah, ini dia. Pertidaksamaan eksponensial merupakan bentuk lain dari persamaan eksponensial, yaitu pertidaksamaan yang variabelnya ada di dalam suatu pangkat, tetapi tanda penghubungnya merupakan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan yang sering dipakai meliputi lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Oke, dalam menyelesaikan suatu pertidaksamaan eksponensial, kita dapat menggunakan sifat-sifat eksponen, ketentuan pada persamaan eksponensial maupun tinjauan pada grafik fungsi eksponensial. Jadi di sini ada Bapak tuliskan sifat-sifat dasar pertidaksamaan eksponensial yang harus kita ingat dan harus kita pahami. Ini dia sifat-sifat dasar pertidaksamaan eksponensialnya. Yaitu yang pertama, jika bilangan pokok lebih besar. Oke, ingat ya. Jika bilangan pokok lebih besar, maka jika kita temukan persoalannya pada soal bentuknya seperti ini, A pangkat X lebih kecil dari A pangkat Y, nanti akan kita ubah dalam penyelesaiannya menjadi X lebih kecil dari Y. Tanda tetap jika bilangan pokok lebih besar dari 1. Begitu juga lebih besar, begitu juga lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Tandanya tetap semua ya dalam penyelesaiannya. Tetapi jika nanti kita temukan bilangan pokoknya berada di antara 0 dan 1 dan bentuk soalnya adalah seperti ini, A pangkat X lebih kecil dari A pangkat Y, maka penyelesaiannya tanda harus diubah. Yang tadinya lebih kecil harus menjadi lebih besar, atau lebih besar menjadi lebih kecil. Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau yang terakhir lebih besar sama dengan berubah menjadi lebih kecil sama dengan. Nah, di sini ada catatan yang harus kita ingat dalam menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial. Apa itu Pak? Ini dia nak. Yang pertama, jika kedua ruas sama-sama dibagi atau dikali positif, maka tanda tetap. Tetapi jika kedua ruas sama-sama dibagi atau dikali negatif, maka tanda berubah. Ini diingat, paling utama ini diingat. Jika sama-sama dibagi atau dikali negatif, tanda berubah. Oke?
langsung saja kita lihat soal-soal yang ada pada video ini ya. Ini dia bagaimana contoh-contoh soalnya. Apakah saya mampu? Jelas mampu. Kalau kita sama-sama siap untuk belajar. Oke, ini dia contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 9 pangkat X dikurang 1 lebih kecil dari 3 pangkat min X tambah 2. Oke, mari sama-sama kita bahas. Langsung saja kita tuliskan di sini jawab. Oke, kita tuliskan kembali pertidaksamaannya. 9 pangkat X dikurang 1 lebih kecil dari 3 pangkat min X tambah 2. Ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Oke, dipangkatkan dengan X dikurang 1 lebih kecil dari 3 pangkat min X tambah 2. Ini kita kalikan 3 pangkat 2X dikurang 2. Oke, lebih kecil dari 3 pangkat min X tambah 2. Ini dikalikan kemarin nak ya, 22 dikalikan. Jangan hanya satu saja. Sering siswa hanya satu saja dikalikan. Yang karena dekat, kalau jauh tidak dikalikan. Padahal ini semua milik si 2. Nah, itu dia ya. Sekarang tinggal kita coret ini. Nah, jadi tinggallah 2X dikurang 2 lebih kecil dari min X tambah 2. Ingat suku yang sama atau ruas yang sama ya. Pada min X kita pindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi positif. Jadi ini 2X tambah X lebih kecil dari 2 tambah 2. 2X tambah X 3X lebih kecil dari 4. Sehingga didapatlah X lebih kecil dari berapa? Nah, inilah dia. Jika kedua ruas sama-sama dibagi positif atau dikali positif, maka tanda tetap. Sama-sama dibagi berapa? 3. Maka ini menjadi 4/3. Jadi himpunan penyelesaian pada soal ini adalah X di mana X lebih kecil dari 4/3 untuk X elemen bilangan real. Ingat membacanya ini. Nanti Bapak tanya kalau kita sudah masuk ya. X di mana X lebih kecil dari 4/3 untuk X elemen bilangan real. Oke? Inilah contoh soal nomor 1 dan pembahasannya. Mohon diikuti dan dipahami secara pelan-pelan. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya supaya kita lebih mengerti lagi. Di contoh nomor 2 adalah ini dia contohnya. Oke, contohnya adalah bentuknya seperti ini dia. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 1/2 pangkat X dikurang 2 lebih besar sama dengan 1/8 pangkat 1 dikurang X. Mari sama-sama kita jawab. Oke, kita tuliskan kembali pertidaksamaannya. Setengah pangkat X dikurang 2 lebih besar sama dengan 1/8 pangkat 1 dikurang X. Oke, ini bisa kita tuliskan ya. 1/2 ini menjadi 2 pangkat min 1. Nah, itu dia. Dipangkatkan dengan X dikurang 2 lebih besar sama dengan 1/8. Bisa kita ubah menjadi 2 pangkat min 3. Nah, supaya sama ya. Dipangkatkan dengan 1 kurang X. Tinggal kita kalikan. 2 pangkat min 1 kali X min X min 1 kali min 2 positif 2. Lebih besar sama dengan 2 pangkat min 3 dikali 1 min 3. Min 3 dikali min X positif 3X. Kita coret duanya. Tinggallah min X tambah 2 lebih besar sama dengan min 3 tambah 3X. Sekarang tinggal kita samakan dengan suku-suku yang sama. Berarti di sini min X positif 3 pindah ke kiri menjadi negatif. Di sini 3X lebih besar sama dengan min 3 dikurang 2. Ini dia ya. Jadi ini kita jumlahkan. Min X dikurang 3X min 4X lebih besar sama dengan min 5. Oke, jadi untuk membuat X menjadi positif, di sini kan negatif 4.
berarti kedua ruas sama-sama dikali atau dibagi. Nah, kita ambil baginya, sama-sama dibagi negatif 4. Nah, sama-sama dibagi negatif 4. Jadi negatif 4 dibagi negatif 4 positif. Positif 1. 1 dikali X, X. Nah, tandanya berubah menjadi lebih kecil, sama dengan negatif 5 dibagi negatif 4 positif 5/4. Ingat ya, tandanya tadi lebih besar menjadi lebih kecil. Maka himpunan penyelesaian pada soal ini adalah X di mana X lebih kecil sama dengan 5/4 untuk X elemen bilangan real. Oke. Nah, inilah contoh soal nomor 2 pada video ini. Semoga semuanya bisa mengikutinya. Nah, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Bentuknya bagaimana? Ini dia contoh soal nomor 3-nya. Yaitu bentuknya seperti ini dia. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2/2 X tambah 1 dikurang 17 dikali 2/X tambah 8 lebih besar sama dengan 0. Nah, bentuknya sudah berubah kan? Nah, di sini ada lagi sedikit catatan. Jika nanti kita temukan persoalannya seperti ini ya. Kita temukan persoalannya seperti ini. Jadi nanti kalau dia lebih besar di sini, catatan kecilnya dia kita beri nama kata atau. Nah, ini dia. Jadi kalau dituliskan atau kita gambarkan pada garis bilangan. Jadi nanti ada beberapa nanti nilai-nilai X, misalnya hanya 2 saja. Kita misalkan di sini X1-nya misalnya negatif dan di sini X2-nya positif ya. Jadi kalau dia tidak ada sama dengan, maka dia tidak bulatan penuh. Jadi kalau lebih besar atau berarti dia terpisah. Engkau ke kiri, aku ke kanan, kita tidak pernah satu tujuan. Mereka tidak pernah ketemu. Satu ke kiri, satu ke kanan, kita tidak pernah satu tujuan. Tetapi jika kita temukan nanti dia lebih kecil pada garis bilangannya, misalnya seperti ini tidak ada sama dengan ya, maka tidak bulatan penuh. Mereka sama-sama ketemu mereka, satu ke kanan, satu lagi ke kiri, pasti akan ketemu di sini. Jadi mereka sama-sama. Jika lebih kecil, katanya nanti dan. Ini kita ingat dan. Di sini Bapak tuliskan dan. Kalau dia lebih besar atau. Oke, langsung saja kita jawab penyelesaiannya di sini ya. Oke, kita tuliskan jawab. Ini dia. Kita tuliskan kembali pertidaksamaannya, yaitu 2/2X tambah 1 dikurang 17 dikali 2/X tambah 8 lebih besar dari 0. Ini kita ubah ya. Ini dulu kita tuliskan 2/1 ya. 2/1 dikali 2/2X dikurang 17 dikali 2/X tambah 8 lebih besar dari 0. Nah, di sini kan ada bilangan pokok paling sederhana bentuknya 2/X. Di sini 2/2X. Ini harus kita ubah menjadi ini dia bentuknya 2 dikali. Oke, 2 dikali 2/X dipangkat 2. Itu dia dikurang 17 dikali 2/X tambah 8 lebih besar dari 0. Untuk memudahkan kita pengerjaan ini, mari kita misalkan. Sini kita tulis misal. Apa dimisalkan? 2/X sama dengan sesuatu. Kita misalkan saja dia P. Ini dia. Di 2/X menjadi P, maka bentuknya berubah menjadi 2P kuadrat dikurang 17P tambah 8 lebih besar dari 0. Ini dia. Sekarang tinggal kita faktorkan. Berarti ini 2P dikalikan terhadap P lebih besar dari 0. 2 dikali berapa? Jika dijumlah atau dikurang hasilnya nanti negatif 17. Berarti sini negatif 8 dikurang 1. Itu dia ya.
2 dikali negatif 8 min 16 dikurang 1 negatif 17. Sehingga didapatlah P sama dengan setengah. Nah ini kalau lebih besar tadi apa? Ingat aja langsung atau P sama dengan 3. Tetapi bukan ini menjadi himpunan penyelesaiannya ya. Harus kita ubah lagi. Tadi apa P itu? Nah, P itu tadi adalah 2 pangkat X. Maka 2 pangkat X sama dengan setengah. 2 pangkat berapa setengah? 2 pangkat min 1 Pak. Mantap. Jadi dapatlah X sama dengan min 1. Oke, mantap ya. Yang kedua, 2 pangkat X sama dengan 3. 3 atau berapa ini? 8 Pak, sorry 8, ini 8 ya. Maka 2 pangkat X sama dengan 8. 2 pangkat berapa? Hasilnya 8. 2 pangkat 3 Pak. Mantap, sehingga dapatlah X sama dengan 3. Oke ya. Jadi ini kita gambarkan aja sesuai dengan garis bilangannya untuk memudahkan kita. Nah, kita gambarkan di sini. Oke, sini negatif 1, tidak bulatan penuh, dan di sini positif 3. Nah, sesuai bentuknya yang tadi, engkau ke kiri, aku ke kanan. Inilah dia. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, ini dia himpunan penyelesaiannya X. Nah, itu dia ya. Di mana X lebih kecil dari si kecilnya. Nah, lebih kecil dari min 1 atau X lebih besar dari sebesarnya, yaitu 3. Nah, untuk X elemen bilangan real. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, inilah contoh soal dan pembahasannya. Bentuknya seperti ini. Oke, mari kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Ini dia contoh soalnya, yaitu bentuknya adalah tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 pangkat X ditambah 1 per 2 pangkat X dikurang 3 lebih kecil dari 9. Oke, bentuknya seperti ini dia ya. Mari kita jawab. Oke, kita jawab. Kita teruskan kembali. 2 pangkat X ditambah 1 per 2 pangkat X dikurang 3 lebih kecil dari 9. Gimana nih Pak? Oke, sama-sama kita sederhanakan ya. Berarti ini 2 pangkat X ditambah 1 per, ini kita pecah ya. Berarti 2 pangkat X dikali 2 pangkat min 3. Nah, lebih kecil dari 9. Oke? Nah, kita misalkan pun boleh di sini 2 pangkat X-nya. Tetapi di sini ada 2 pangkat negatif 3. Nah, di sini Bapak tuliskanlah 1 dibagi 2 pangkat min 3. Oke, berarti ini sama dengan, ini kita naikkan menjadi positif dia, berarti 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8. Maka bentuknya ini berubah menjadi 2 pangkat X ditambah 8 per 2 pangkat X. Ini langsung saja kita pindahkan ke sini ya. Jadi kurang 9 lebih kecil dari 0. Boleh ya? Sekarang tinggal kita misalkan, apa yang kita misalkan? Sesuatu Pak, yaitu kita misalkanlah di sini 2 pangkat X sama dengan P. Ini dia. Maka bentuknya ini berubah menjadi P tambah 8 per P dikurang 9 lebih kecil dari 0. Oke, jadi ini supaya hilang si P, berarti semuanya ini harus kita kali P. P kali P, P kuadrat ditambah 8 per P dikali P, 8. Min 9 dikali P, min 9 P. Kecil 0, 0 kali P jelas 0. Kita rapiin. Oke, kita rapiin. Ini berubah menjadi P kuadrat dikurang 9P tambah 8 kecil 0. Oke, ini gampang ya. Kalau di sini positif, di sini negatif, maka negatif dengan negatif. P dikurang 1, P dikurang 8 lebih kecil dari 0. Ingat, lebih kecil berarti dan ya.
Maka P sama dengan 1. Langsung aja di sini dan. Lambang dan seperti ini. Dan P sama dengan 8. Jadi kalau atau tadi ke atas ya. Nah, P sama dengan 1 dan P sama dengan 8. Kita cari P itu tadi apa? Kita tuliskan di sini. P itu tadi adalah 2 pangkat X. Jadi 2 pangkat X sama dengan 1. 2 pangkat berapa hasilnya? 1. 2 pangkat 0, Pak. Bagus. Maka didapatlah X sama dengan 0. Dapat ya? Ini dia. Yang kedua, 2 pangkat X sama dengan 8 lagi. Jelas, langsung saja di sini ya. X sama dengan 3. Oke. Jadi gimana Pak dengan garis bilangannya? Mari kita gambarkan garis bilangannya. Ini dia. Sesuai dengan garis bilangannya di sini saja. Oke, berarti sini 0 ya. Oke, tidak bulatan penuh, Pak. Oke, bagus. Di sini 3. Oke. Tadi kata Bapak bilang, tadi jika lebih kecil maka mereka bertemu. Oke, ini dia. Ke kiri, ke kanan, ini ke kiri. Jelas ketemu ya. Inilah dia himpunannya. Jadi himpunan penyelesaian pada soal ini adalah HP sama dengan X di mana? Sekarang X-nya di tengah. X lebih besar dari si kecilnya, yaitu 0, dan lebih kecil dari si besarnya, yaitu 3. Untuk X elemen bilangan real. Bisa ya? X di mana? X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 3. Untuk X elemen bilangan real. Ini dia. Lebih besar dari si kecilnya ini, lebih kecil dari si besarnya. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Semoga di contoh ini anak-anak Bapak semua bisa mengikuti secara seksama. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Apa itu Pak contohnya? Ini dia contohnya nak. Oke. Ini dia contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Akar pangkat 3 dari 1/8 pangkat 2X lebih besar dari 64 pangkat 3X per 2 pangkat 18X dikurang 36. Mari sama-sama kita jawab. Ini merupakan contoh yang terakhir ya. Langsung saja kita jawab di sini. Perhatikan baik-baik. Akar pangkat 3 dari 1/8 pangkat 2X lebih besar dari 64 pangkat 3X dibagi 2 pangkat 18X dikurang 36. Kita sederhanakan dulu ini. Berubah menjadi akar pangkat 3. Langsung saja kita tuliskan di sini ya. Akar pangkat 3 dari ini 1/8 pangkat 2X. 8 pangkat 2X ya, berarti 1 per kebilangan pokok paling sederhana, berarti 2 ya. 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2X. Ini dia. Di lebih besar dari 64 berapa? 2 pangkat 5, 6, 7, 8. Ayo 2 pangkat berapa? Kemarin sudah Bapak suruh menghafal ini ya. 2 pangkat 6 Pak, mantap. 2 pangkat 6. Dipangkatkan dengan 3X. Oke, dibagi 2 pangkat 18X dikurang 16. Oke, bisa ya. Ini kita kali dulu pun boleh ya. Tapi akar pangkat 3 dari 1/2 pangkat 6X ya. 3 dikali 2X. Oke, lebih besar dari, ini kita kalikan. 2 pangkat 6 dikali 3X 18X Pak. Mantap. Ini tetap 2 pangkat 18X dikurang 36. 36 ya. Oke, ini 36. Oke, bisa ya. Sekarang ini 1/2 pangkat 6X kita naikkan menjadi pangkat negatif. Maka ini berubah menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat negatif 6X. Itu dia. Lebih besar dari, bilangan pokok sama. Jika dibagi maka pangkatnya diapain? Dikurang Pak. Bagus.
Jadi ini 2 pangkat 18X dikurang keseluruhannya, yaitu 18X dikurang 36. Oke. Nah, di sini kan akar pangkat 3. Kita ubah menjadi bentuknya ini dia 2 pangkat 6X dikali. Di sini kan pangkatnya 1, berarti 1/3. Lebih besar dari 2 pangkat. 18X dikurang 18X habis. Tinggal negatif kali negatif, hasilnya adalah positif. Positif berapa? 36. Oke. Sekarang ini tinggal kita kalikan. Oke ya. 2 pangkat min 6X dikali 1/3 berarti 2 pangkat. Min 6 dibagi 3 berarti min 2X. Oke, lebih besar dari 2 pangkat 36. Coret. Tinggallah min 2X lebih besar dari 36. Oke, sama-sama dibagi negatif 2. Berarti X lebih kecil. Tanda berubah. Langsung 36 dibagi min 2, min 18 Pak. Oke, jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih kecil dari negatif 18. Sorry ya, untuk X elemen bilangan real. Oke, inilah contoh-contoh soal pada pertidaksamaan ya. Ada sebanyak 5 contoh soal dengan tipe-tipe soal yang berbeda. Nah, jadi untuk memantapkan kalian semua, khususnya mengenai materi pertidaksamaan eksponensial ini, ada Bapak buat tugas dan latihannya sebagai tambahan pembahasan mengenai pertidaksamaan ini. Jadi supaya memantapkan kalian, ada tugas dan latihannya sebanyak 4 soal saja. Apa tugasnya Pak? Ini tugasnya nak. Tugas dan latihan kalian. Yang pertama untuk nomor 1. Ini bentuknya. Oke. Yang kedua bentuknya seperti ini. Dan yang ketiga bentuknya seperti ini. Serta yang terakhir bentuknya seperti ini. Oke, hanya 4 soal. Bapak harap kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian sendiri-sendiri dulu, tanpa ada contek-mencontek. Bapak harap kalian semua bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini, khususnya pada materi pertidaksamaan eksponensial. Bapak harap kalian semua masih dalam keadaan sehat-sehat saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat-sehat saja. Bye-bye untuk kita semua.